Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak jalan menuju Islam. Namun apa yang dialami oleh warga London yang bernama Yusuf Oak sangatlah unik. Anyway teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment, and turn on notification bell. Aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Anyway teman-teman, keputusan untuk memeluk Islam berawal dari penemuan mazhab Al-Quran di dalam stadion Manchester United di Old Trafford, tempat Yusuf Oak bekerja. Ya, Yusuf yang memang bekerja untuk klub Manchester United. Pada suatu hari di tahun 2007, ia menemukan mazhab di dalam stadion. Dia merasa aneh. Aneh kan? Di dalam stadion ada Al-Quran. Kondisinya sedikit kotor pada saat menemukannya. Ada perasaan aneh di dalam diri saya untuk memungut dan membersihkan Al-Quran tersebut. Ungkap Yusuf saat berbicara tentang perjalanan menemukan Islam di Masjid Indonesia Islamic Center, Nisdin, London Utara. Mazhab bersampul biru tersebut ia bersihkan dan ia letakkan di dalam kamar. Mengetahui ada Al-Quran di dalam rumah, pasangan Yusuf saat itu tidak setuju dan marah-marah. "Buku ini tidak boleh ada di rumah kita," kata pasangannya. "Saya akan buang buku ini ke tempat sampah," kata pasangannya waktu itu. Dan Yusuf menjawab, entah kenapa dia memberikan jawaban seperti ini. "Sebelum kamu membuang Al-Quran ini, saya akan terlebih dahulu membuang kamu ke tempat sampah," kata Yusuf kepada pasangannya. Kekasih saya sangat heran waktu itu, apalagi saya belum masuk muslim. Kekasih saya mengatakan, "Hei, kamu kan bukan muslim, mengapa kamu bersikap seperti ini?" Lalu Yusuf menjawab, "Kamu ini bebal. Kamu belum membaca satu ayat pun dari buku ini. Namun kenapa kamu langsung ingin membuangnya dan menganggapnya ini hal yang negatif?" Akhirnya mazhab tersebut tidak jadi dibuang oleh pasangannya atau kekasihnya karena pembelaan Yusuf. Padahal ketika itu Yusuf belum masuk Islam. Tetapi seperti ada keinginan kuat di dalam hatinya untuk membela Islam, entah kenapa. Sesuatu yang ia gambarkan sebagai dorongan untuk kembali ke fitrah adalah dorongan untuk masuk Islam. Dan itu sangat ia rasakan ketika ia bersama teman-temannya berlibur ke Ibiza, tempat wisata di Spanyol. Waktu itu ada tempat yang sangat populer di kalangan anak-anak muda yang ingin menghabiskan waktu dengan berpesta dan mengkonsumsi minuman keras, alkohol, dan lain-lain. Ia dan kawan-kawannya menuju klub malam bernama Eden. Bangunan Eden sangat mirip dengan masjid, lengkap dengan kubah dan menara berwarna keemasan. Lagi-lagi ada perasaan aneh yang membuat dirinya tak mau masuk ke klub malam ini. "Saya tidak akan masuk ke klub malam ini," kata Yusuf, yang membuat kawan-kawannya marah. "Kamu kan bukan muslim. Kenapa kamu tak mau masuk ke tempat ini?" kata kawannya. Mereka lalu bertengkar dan cekcok. Maka akhirnya dia dan temannya berpisah dan kawan-kawan yang lainnya. Dari dua peristiwa ini, keinginan Yusuf untuk masuk Islam kian hari kian besar. Namun pada saat yang sama ia juga ingin memastikan bahwa kalaupun nanti masuk Islam itu adalah keputusan yang benar bagi dirinya. Yusuf yang berasal dari keluarga Kristen bertanya ke beberapa orang yang terlebih dahulu masuk Islam.
Ia juga bertanya ke pendeta tentang agama, proses yang dia sebut sebagai due diligence atau uji tuntas. Keputusannya untuk masuk Islam makin mantap ketika ia bertemu seorang muslim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang Islam, seperti penjelasan Islam soal Allah dan Nabi Muhammad. Ketika berbagai pertanyaan soal Islam terjawab, ia merasa yakin untuk masuk Islam. Akhirnya Yusuf menghubungi satu masjid di dekat rumahnya dan mengucapkan kalimat syahadat yang merupakan syarat untuk masuk Islam. Dari sini, Yusuf memulai transisi untuk menjadi muslim. Dimulai dari meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dibolehkan oleh Islam, seperti alkohol, drugs, dan lain-lain, hingga memanjangkan jambang dan selalu mengusahakan diri sholat di masjid. Jujur saja, transisi ini tidak mudah. Saya juga tahu, bagi perempuan yang ingin masuk Islam, transisinya lebih sulit. Saran saya, tabah dan teguh pendirian. Perempuan yang ingin masuk Islam memerlukan kekuatan yang lebih besar, kata Yusuf. Yusuf merasa bersyukur. Yang juga membantunya masuk Islam adalah kelompok pengajian di London, Steps to Allah, yang dibina oleh Muhammad Hilal, yang juga adalah keturunan pendiri organisasi Muhammadiyah di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelompok pengajian ini antara lain memfokuskan pada upaya membantu warga Inggris yang ingin memutuskan masuk Islam. Yusuf Oak adalah gambaran satu dari sekian banyak warga Inggris yang masuk Islam. Jumlahnya menurut data pada tahun 2019 sekitar 80.000 orang. Di Inggris rata-rata 5.000 warga memeluk Islam setiap tahunnya, kata Adim Yunis, pendiri organisasi bantuan kemanusiaan Fanny Eiffel.